making disciples, transforming lives. Tahun ini ada breakthrough yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Sebuah ayat yang secara profetik saya berikan kepada Anda. Ini saya juga terima secara pribadi, ya, melengkapi juga, maksudnya menambahkan apa yang Pastor Philip sudah sampaikan di akhir tahun. Siapa yang sudah mendengar pesan Pastor Philip di tanggal 31 Desember? Boleh angkat tangan? Ya, mungkin Anda yang mendengar lewat YouTube atau Anda mungkin datang langsung secara onsite di Surabaya. Yang belum mendengar, saya dorong Anda untuk mendengar di YouTube GMS Church ibadah akhir tahun. Karena disitulah Tuhan memberikan kita sebuah fondasi apa-apa saja yang kita bisa harapkan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita di tahun ini. Ya saudara, dan tahun ini gembala kita mencanangkan sebuah visi tahunan, yaitu The Year of Unity and Open Heavens. Tuhan mau kita hidup di dalam roh yang bersatu. Kenapa persatuan itu penting? Karena disitulah letak atau alamat dari yang namanya berkat Tuhan. Mazmur 133 ditulis, di mana ada kesatuan, Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kalau Anda ngirim sesuatu ya lewat ekspedisi, ada alamatnya. Nah Tuhan itu memerintahkan berkat, kalau berkat itu berupa paket, alamatnya itu ada ditulis, temukan orang-orang yang memperjuangkan dan hidup di dalam persatuan. Nah berkat itu akan sampai ke sana, paket itu akan sampai ke sana. Jadi kita harus punya spirit memperjuangkan persatuan. Ya, persatuan itu pasti lebih dari satu, namanya juga beberapa gitu ya. Tapi kita harus jadi orang yang punya spirit memperjuangkan kesatuan. Disitulah kita akan tinggal yang namanya surga terbuka. Surga terbuka ada banyak rema di dalamnya, dan salah satunya adalah kita akan dibawa masuk oleh Tuhan ke area-area yang baru atau bahkan level-level yang baru di dalam kehidupan Anda. Kita buka sama-sama firman Tuhan di Ulangan pasal yang ke-9 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, engkau sekarang, katakan sekarang. Engkau sekarang akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, yakni orang Enak. Tentang mereka engkau telah mendengar orang berkata, siapakah yang dapat berdiri menghadapi orang Enak? Ayat ini adalah ayat sebuah janji yang besar. Sebuah janji dan sebuah timing ditulis di sini. Sekarang, ya, karena Tuhan itu punya waktu. Kapan Tuhan membebaskan orang Israel? Kapan Tuhan pada akhirnya membawa mereka menggenapi janji yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka, yaitu masuk ke tanah Kanaan. Kanaan bagi kita adalah penggenapan atau jawaban mungkin dari doa-doa kita. Gitu ya. Kanaan bagi kita adalah visi yang tercapai. Kanaan bagi kita adalah janji Tuhan yang mungkin hari ini belum kita nikmati, tapi itu akan tetap kita terima. Dan firman Tuhan berkata, hai orang Israel, hai anak-anak, engkau sekarang. Jadi ada waktu dan sekarang adalah waktunya. Saudara bisa klaim janji Tuhan ini, sekarang adalah waktunya Tuhan akan membawa Anda masuk ke tempat yang baru. Mungkin selama ini engkau tinggal di padang gurun di mana Tuhan melatih kita, tapi kita merasa padang gurun itu sesuatu yang membosankan, bahkan membahayakan. Padahal di padang gurun memang Tuhan menaruh mereka di padang gurun karena ketidaktaatan. Tapi Tuhan itu memelihara. Betapa baiknya ya Tuhan itu ya, di dalam konsekuensi kesalahan pun Tuhan itu tidak pernah menghukum kita dengan meninggalkan kita.
Mereka ada di padang gurun 40 tahun itu karena ketidaktaatan dan ketakutan generasi sebelumnya. Orang-orang Israel dilepaskan dari orang Mesir dengan 10 tulah. Masa Tuhan gak bisa membuat mujizat membuat mereka masuk ke tanah Kanaan? Orang Mesir aja loh. Tuhan buat mujizat 10 kali sampai mereka akhirnya menyerah. Bukan hanya menyerah, setelah mereka keluar, mereka dikejar. Tuhan akhirnya menenggelamkan semua pasukan Mesir. Jadi mujizat berulang-ulang. Mujizat ini sebenarnya cukup untuk membuat orang Israel percaya bahwa kalau Mesir aja bisa dikalahkan setelah mereka dijajah selama 400 tahun, orang Kanaan juga bisa dikalahkan. Tapi Tuhan membawa mereka lewat jalan berputar karena Tuhan tahu bahwa mereka nggak siap perang. Dan benar bukan hanya nggak siap perang, hati mereka itu nggak siap masuk menghadapi sesuatu yang besar. Mereka diliputi ketakutan, mereka diliputi dengan ketidakpercayaan sampai Tuhan memutuskan untuk mereka harus didisiplin. Istilahnya gini loh, kamu belum naik kelas, kamu stay di sini karena pelajaran ini belum kamu kuasai. Saudara, di dalam kehidupan kita juga Tuhan itu mengizinkan kita mungkin remedi. Ya, karena ada tes-tes tertentu kita itu belum lulus. It's okay untuk kita itu remedi, tapi segeralah kita tahu apa yang Tuhan mau kita lulus. Kalau saudara di dalam kehidupan ini ya mengalami kejadian yang serupa beberapa kali, harusnya kita itu curiga. Harusnya kita itu mikir, kok ini terjadi beberapa kali ya? Berarti Tuhan itu mau aku belajar sesuatu. Berarti Tuhan mau aku ini bisa berespon dengan benar. Mungkin sebelumnya ketika kita disakiti, respon kita marah, kita meledak-ledak, kita membalas. Ternyata ada orang lain ya yang melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda, menyakiti kita lagi. Kita responnya kayak gitu lagi, tapi kalau itu sudah berkali-kali Anda harusnya curiga. Aku kalau terus-terusan punya respon seperti ini akan terulang lagi sampai aku lulus. Saudara cepetan lulus, jangan diulang-ulang kesalahan yang sama. Kalau kita belajar, kalau kita tahu, kita sadar, oh ya ini salah. Saudara berubahlah. Langsung pertobatan itu yang membuat hati Tuhan itu luluh. Kalau kita lulus ya kita akan naik kelas. Kalau kita lulus ya kita akan masuk ke level berikutnya. Ke area yang baru saudara. Di dalam padang gurun Tuhan itu membentuk orang-orang Israel. Mereka dipelihara sedemikian rupa. 40 tahun muter-muter di padang gurun. Supaya motivasi hati, supaya tendensi kecenderungan hatinya itu dibenerin sama Tuhan. Yang membebaskan orang Israel itu gampang. Tapi ternyata membebaskan Mesir dari hati seseorang itu enggak gampang. Membuat Israel keluar dari Mesir itu gampang. Tapi meluruskan, membentuk karakter itu kadang-kadang butuh seumur hidup. Andaikan respon orang Israel pada waktu itu benar, Tuhan itu tidak perlu 40 tahun. Jadi Tuhan itu sebenarnya punya plan B. Karena saudara perlu tahu bahwa bagi Tuhan karakter Anda itu lebih penting daripada Kanaan Anda. Karakter Anda itu lebih penting daripada Kanaan Anda. Kalau Anda tidak dibentuk dulu, maka Kanaan itu akan menghancurkanmu. Ada berapa banyak orang ketika dia diberi berkat yang besar, bukannya tambah kuat tapi tambah hancur. Ketika seseorang memberikan sebuah pencapaian, posisi yang tinggi, bukannya membuat orang itu sambar rendah hati, tapi malah membuat orang menjadi sombong. Berarti kelihatan bahwa orang itu sebenarnya belum siap. Nah bagi Tuhan, Kanaan itu tidak lebih penting daripada karakter Anda. Karakter Anda itu penting supaya ketika Tuhan memberikan Kanaan, Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan berkat, Anda siap masuk ke dalamnya. Dan pada waktunya, saudara 40 tahun
mana setiap hari. Firman Tuhan katakan kakinya enggak bengkak, pakaiannya enggak rusak. Kita buka di Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Tuhan mau kita mengingat apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita perlu lupakan itu apa? Kesalahan orang lain. Ya, kadang-kadang kan kita kebalik. Yang kita ingat kesalahan orang lain, yang kita lupa kebaikan Tuhan. Benar enggak saudara? Tahun ini mari kita ubah apa yang kita ingat dan apa yang kita lupakan. Tuhan bilang coba kamu ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Tuhan mengizinkan semua kejadian di dalam kehidupanmu di tahun-tahun yang sebelumnya. Tujuannya apa? Untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Ternyata lewat semua kejadian Tuhan itu mau kita tahu dan kita sadar apakah kita itu benar-benar percaya sama Tuhan dan taat atau enggak. Ketika kita mengingat semua kejadian dan perjalanan kita, jadikan itu seperti kaca. Bagian mana yang perlu kita perbaiki. Ya, ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu dan membiarkan kau lapar, memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, Tuhan melatih ketergantungan orang Israel kepada Tuhan karena mereka mencoba dengan kekuatannya sendiri. Ya, akhirnya Tuhan harus mendidik mereka di padang gurun. Mazmur 78 ayat 15 sampai 16. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Walaupun di padang gurun Tuhan itu memelihara dengan luar biasa. Padang gurun itu jauh dari samudra raya. Padang gurun itu aset yang paling mahal itu adalah air. Dan untuk memberikan air untuk 2 juta penduduk atau 2 juta orang Israel itu butuh samudra saudara. Butuh tandon yang gak terkira besarnya. Tapi Tuhan bisa mengeluarkan air, ditulis di sini seperti dari samudra raya lewat batu. Berarti kalau Anda ingat-ingat di tahun-tahun yang kemarin sebenarnya walaupun mungkin Anda bisa mendefinisikan hidupmu itu seperti di padang gurun. Tapi kalau Anda disuruh ingat harusnya Anda bisa menemukan jejak-jejak pemeliharaan dan mujizat Tuhan. Anda pasti bisa menemukannya. Dan syukuri itu. Ya, kalau Tuhan bisa memeliharamu di padang gurun, Tuhan juga bisa menyertaimu dan memberikanmu kemampuan untuk mengalahkan raksasa yang ada di depan. Karena bagi Tuhan gak ada bedanya mengeluarkan air di gunung batu sama menyertai kita di peperangan kita. Tuhan yang sama yang punya kuasa bisa melakukan mujizat dengan 1001 cara. Dan kembali ke Ulangan pasal yang ke-9 tadi ini adalah kata-kata Musa sebelum dia meninggal dunia pada akhirnya. Ini adalah pidato terakhir yang kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Musa berkata, ini waktunya, sekarang waktunya Tuhan itu akan membawa kamu keluar dari padang gurun, memasuki atau menyeberangi sungai Yordan. Ada sesuatu yang kita harus seberangi. Ya, memasuki menduduki bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Tuhan itu tidak akan menutupi, kalau ikut Tuhan itu enggak ada tantangan, enggak ada. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat realistis dan dia itu apa adanya. Musa itu ngomong, kamu akan masuk tanah Kanaan. Tapi di balik janji, di balik berkat itu ada tantangan. Berapa banyak dari kita kepengen berkatnya aja tapi enggak mau tantangannya. Gitu ya. Kita mau janjinya tapi kita gak mau prosesnya. Musa itu
Dia nggak memberikan motivasi yang membuat hati seseorang itu kemudian tertipu dengan kalimat-kalimat manis. Saudara, jadilah real di kehidupan ini. Kita punya ekspektasi harus seimbang, harus realistis. Tuhan lewat Pastor Philip berkata tahun depan adalah tahun ini adalah tahun unity and open heavens. Kenapa dibilang unity? Bisa jadi Tuhan akan menggocok kita dengan perpecahan, dengan gosip, dengan sesuatu yang membuat hati kita itu diuji apakah kita bisa memperjuangkan yang namanya kesatuan. Jadi itu enggak tiba-tiba terjadi begitu saja. Di dalam janji ada awasan, ada challenge, ada tantangan. Kanaan disebut sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu. Istilahnya kita mau nanam apapun di sana akan berhasil dan hasilnya akan sangat bagus. Tapi untuk masuk ke sana ada hal yang kita harus taklukkan. Dan di sini Musa tidak menutup-nutupi. Musa tidak berkata bahwa gak akan ada apa-apa kok. Kamu akan masuk seperti masuk ke tanah yang kosong, gak akan ada orang. Nanti kamu di sana tanahnya subur, kamu di sana langsung akan bikin kemah. Enggak. Musa itu berkata terus terang, bangsa-bangsanya lebih besar, lebih kuat dari kamu. Ya, kalau kita dikasih cerita kayak gitu tahun ini, kamu akan menghadapi tantangan yang melampaui kekuatanmu. Kira-kira respon kita seperti apa, saudara? Wah, ini pengkhotbahnya ini nggak memberikan kekuatan, malah melemahkan gitu ya. Musa itu ngomong terus terang bahwa bangsa yang kamu akan hadapi itu lebih besar dan lebih kuat. Kota-kotanya besar, kubu-kubunya sampai ke langit. Dan tentang mereka engkau telah mendengar. Ya, kata-kata ini memberikan kita sebuah pesan bahwa Musa itu ngomong kepada generasi berikutnya. Yang tidak pernah melihat orang enak, hanya mendengar dari orang tuanya. Ini yang saya mau bicara ya, bahwa orang enak ini ditulis gini, engkau telah mendengar orang berkata, siapa yang dapat berdiri menghadapi orang enak ini? Jadi ketakutan itu dialami oleh orang tuanya, generasi sebelumnya, ya, dan mereka itu nggak percaya dan mereka takut sampai Tuhan menegur mereka sampai akhirnya mereka harus dididik. Tapi ternyata mereka itu meneruskan ketakutan itu ke generasi setelahnya. Jadi generasi setelahnya itu memang mereka nggak lihat. Mereka nggak pernah lihat orang enak itu setinggi apa, sebesar apa gitu ya. Tapi ketakutan itu membuat mereka percaya bahwa nggak akan ada orang yang bisa menghadapi orang enak ini. Makanya ditulis engkau telah mendengar orang berkata. Ini sesuatu yang sudah jadi budaya. Siapa yang bisa berdiri menghadapi orang enak? Nggak mungkin. Mungkin saudara pernah mendengar, ya kita ini loh 7 generasi nggak pernah bisa tembus ke sana. Kita sudah coba tapi nggak bisa gitu ya. Gak usah coba-coba lah karena kita 7 generasi sudah mencoba bisnis ini dan selalu gagal. Ketika itu diucapkan ke anak cucu kita, mereka akan mempercayainya. Mungkin itu berupa trauma, mungkin itu berupa luka dari masa lalu gitu ya. Pokoknya kamu ya jangan pernah married sama orang ini gitu. Atau orang keturunan itu atau orang golongan itu karena bla 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 bla. Sebenarnya itu adalah pengalaman pribadi yang tidak bisa mengeneralisasi semuanya. Tapi karena pengalaman itu melukai dijadikan sebuah budaya yang diturunkan ke anak cucunya. Kamu ya jangan begini begitu gitu ya. Karena kita ini nggak bisa, kata nggak mungkin. Saudara hati-hati dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Bisa jadi tanpa sadar kita membunuh iman mereka bahkan sebelum iman itu muncul. Kenapa? Karena kegagalan kita itu tidak bisa mendefinisikan bahwa mereka pasti juga akan gagal.
Tapi ketika mereka itu menjadikan pesan berikutnya kepada anak cucunya, sampai menjadi sebuah stigma bahwa siapa yang bisa berdiri menghadapi orang enak? Gak ada gitu ya. Bayangkan kalau misalnya seseorang itu gagal ujian, gak lulus gitu ya. Dan dia mempercayai bahwa memang keluarga kita itu gak pintar. Dan akhirnya itu diturunkan ke anak cucu. Orang yang pintar pun bisa percaya bahwa dia nggak pintar. Gara-gara kata-kata. Makanya hati-hati tentang mereka telah mendengar. Apa yang kita dengar. Saudara, keluarga saya pernah mendengar gitu ya. Nanti ya kalau kamu nanti menikah, kamu itu jangan percaya sama cowok 100%. Kenapa itu bisa, kalimat itu bisa muncul? Itu muncul karena luka yang terjadi. Kamu kalau jadi perempuan, kamu tuh harus bisa cari uang sendiri. Supaya nanti kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu, kalau kamu ditinggal, kamu punya tabungan sendiri. Loh, belum bersatu sudah dinubuatkan akan ditinggal gitu kan. Dan tanpa kita sadari kita mempercayainya dan kita hidup atas ketakutan, atas dasar luka orang lain. Saudara, kita harus memutuskan itu di generasi kita. Jangan menurunkan kegagalan kita, ketakutan kita, ketidakpercayaan kita kepada anak cucu kita. Tapi kita juga coba reflect. Coba kita ingat, kira-kira kita terima apa? Tanpa menyalahkan generasi sebelumnya, tanpa kemudian tidak nggak suka atau benci, bukan itu. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, nggak ada yang mengkhotbahi mereka supaya mereka nggak boleh meneruskan. Tapi kita perlu reflect, oh kira-kira aku ini mendengar apa yang membuat aku ini sampai sekarang tidak berani melangkah. Aku ini pernah mendapatkan pesan apa sehingga aku ini ada di dalam batasan tertentu yang sepertinya tidak ada terobosan. Tapi hari ini firman Tuhan kepada Anda dan saya, tahun ini Tuhan akan membawa kita ke area-area yang baru, ke level yang baru. Oleh sebab itu yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita harus memutuskan ketakutan lintas generasi yang di generasi kita itu menerimanya. Saudara, karena generasi di mana Musa berkata, generasi ini adalah generasi yang hanya mendengar tapi mereka mempercayainya. Tapi Musa tidak mengurangi. Dia berkata kepada generasi yang baru, oke? Sekarang kamu yang akan masuk ke tanah Kanaan. Ya, raksasa yang dilihat sama orang tuamu itu akan kamu hadapi. Di sisi lain ada raksasa-raksasa yang harusnya sudah dikuasai, sudah ditaklukkan oleh generasi sebelumnya. Tapi karena tidak ditaklukkan, PR untuk generasi setelahnya. Ini juga sebuah pelajaran bagi Anda dan saya. Ya, ketika generasi sebelum kita itu mereka gagal di dalam hubungan contohnya. Ya, ketika mereka mungkin berpisah, papa mama berpisah. Saudara tidak harus sama menjadi seperti mereka. Anda bisa hidup benar di dalam firman Tuhan. Anda bisa memutuskan ketakutan, ketidakpercayaan, bahkan kutuk itu di generasi kita, saudara. Tapi kita harus hadapi raksasa yang orang tua kita tidak berani hadapi. Kita harus menghadapi ya bangsa yang besar, tantangan itu, raksasa itu yang mereka gak bisa kalahkan. Kita yang harus kalahkan. Dan jangan percaya bahwa kalau mereka gak bisa berarti aku juga gak bisa. Itu yang harus diubah di dalam hati dan pikiran kita. Di awal tahun ini sebelum kita masuk ke sana lebih dalam lagi, sebelum kita nanti akhirnya benar-benar menghadapi raksasa yang besar itu, yang pertama harus diubah adalah hati dan pikiran kita. Iman kita harus mempercayai sesuatu yang berbeda.
Ketakutan sebenarnya adalah iman, tapi iman yang mempercayai sesuatu yang negatif. Tapi iman kepada Tuhan tidak menyangkali hal-hal yang negatif, tapi mempercayai bahwa Allah kita jauh lebih besar dan mampu membuat kita menghadapi hal-hal yang besar tadi. Saudara, di awal tahun ini Tuhan punya janji yang besar, Tuhan juga kasih tahu apa yang akan kita bisa hadapi. Tapi tentunya saudara, penyertaan Tuhan itu jauh lebih besar dan cukup untuk membuat kita masuk ke tanah Kanaan. Ya. Ketika ketakutan menjadi budaya, bayangkan ketika anak-anak orang Israel itu bertanya, bukankah Tuhan itu sudah pernah berjanji bahwa kita akan masuk ke tanah Kanaan? Ya kan? Terus kenapa kok kita itu sampai sekarang belum masuk? Nah orang tuanya jawab, ya karena ada raksasa di sana. Dan kita gak akan bisa mengatasinya. Saudara bayangkan seorang anak yang tumbuh dengan pernyataan-pernyataan demikian. Mungkin itu sepertinya benar, tapi itu bukanlah kebenaran. Itu hanyalah rasionalisasi. Ya gak apa-apalah kita di sini aja gitu ya. Karena kita gak bisa menghadapinya. Dan ini adalah ketakutan yang diwariskan, alasan-alasan yang diwariskan hasil dari generasi yang menolak untuk percaya, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu selalu memberikan kesempatan. Setiap tahun yang baru, setiap hari yang baru, setiap generasi yang baru, di situ terletak kesempatan yang baru. Saudara, ini tahun yang baru dan Anda adalah generasi setelah generasi sebelumnya. Anda adalah generasi yang baru, Anda punya kesempatan yang baru. Walaupun tentunya kita semua ini adalah manusia berdosa, punya DNA keturunan dari Adam dan Hawa, dari orang tua kita yang begini begitu dan sebagainya. Budaya yang diturunkan, ketakutan yang diturunkan, tapi bukti bahwa Israel pada akhirnya kita tahu kan ceritanya, mereka benar-benar bisa masuk, mereka benar-benar bisa mengalahkan Yeriko, mereka benar-benar bisa menduduki tanah Kanaan. Itu adalah sebuah pengharapan yang besar bahwa apa yang tidak bisa diduduki oleh generasi sebelumnya bisa kita duduki. Yang percaya katakan amin. Apa yang generasi sebelumnya itu tidak bisa kalahkan, kita bersama dengan Tuhan kita bisa kalahkan. Selama apa? Selama kita mau percaya. Selama kita mau mengubah apa yang menjadi ketakutan itu, kita ganti narasinya. Kita ganti apa yang kita percayai sebelumnya dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita punya pengharapan yang besar ya bahwa open heavens, level-level yang baru, area-area yang baru, bahkan Pastor Philip berkata akses-akses yang mustahil. Berarti sesuatu yang belum pernah ditembus sebelumnya. Belum pernah kita duduki sebelumnya. Itu akan kita duduki. Itu akan kita masuki. Itu akan kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Tanpa menutupi fakta, tanpa menutupi tantangan yang harus kita hadapi. Saudara, tantangan kita tidak lebih besar daripada kemampuan Tuhan. Itu yang harus kita imani, yang harus kita ingat dan percayai. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan kita nggak menutup-nutupi hal-hal yang kita harus hadapi. Mungkin di depan saudara akan menghadapi hal-hal yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Masalah yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Ya mendengarnya aja terasa mengerikan. Tapi di balik raksasa yang besar itu ada tanah perjanjian. Jangan takut dengan raksasanya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan raksasa. Tapi Tuhan yang juga bisa menghancurkan mereka. Daud dan Goliat, Daud itu kecil, Goliat itu besar. Goliat itu adalah salah satu keturunan enak yang masih ada di zaman Saul gitu ya.
Tapi tidak perlu banyak tentara untuk mengalahkan orang enak. Cukup satu dengan percaya kepada Tuhan. Saudara, imanmu itu will make a difference. Iman kita akan membuat kita melampaui apa yang kita takutkan selama ini. Coba di tahun yang baru ini Anda buat daftar. Apa yang menjadi penghalang Anda selama ini? Ketakutan apa yang selama ini Anda percayai? Ya, aku takut ini, aku takut ditinggalkan, aku takut apa. Saudara percaya enggak? Saya pun melakukannya loh. Sebelum saya khotbah, hari-hari yang sebelumnya saya breakdown satu-satu, saya jujur dengan hati saya sendiri. Kira-kira apa yang menjadi ketakutanmu, Lena? Aku takut apa? Karena takut itu manusiawi. Walaupun Tuhan berkata jangan takut, kata jangan takut dari Tuhan itu berarti Tuhan tahu bahwa manusia itu bisa takut. Tuhan tahu bahwa kita ini punya yang namanya ketakutan. Yang Tuhan gak mau adalah kita dikuasai dan dilumpuhkan oleh ketakutan itu. Coba saudara buat daftar, saya takut tahun ini tidak berhasil karena begini begitu. Saya takut tahun ini, apa yang Anda takutkan saudara, bawa itu di hadapan Tuhan. Bawa itu di hadapan Tuhan, banyak-banyak renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman itu muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita menghadapi ketakutan kita adalah dengan kita tahu apa yang kita takutkan, satu. Yang kedua, dengan iman yang muncul dari firman Kristus. Oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, ayo sama-sama kita punya resolusi untuk kita tinggal di dalam firman Tuhan. Untuk Anda mencintai firman Tuhan. Enggak terlambat, memang sudah tanggal 4, tapi Anda bisa mulai dari hari ini. Tuhan, aku mau menyelesaikan Alkitab sepanjang tahun. Ya, dari Januari sampai Desember aku mau menyelesaikan satu Alkitab. Sudah pernah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu? Siapa yang sudah pernah angkat tangan? Bagi yang belum, saya tantang Anda untuk tahun ini Anda bisa melakukannya. Bagi yang sudah, lakukan lagi. Anda akan mendapatkan rema yang totally different. Anda akan mendapatkan rema yang lebih dalam. Dan bisa jadi Anda akan ingat rema-rema yang sebelumnya dan itu akan menguatkan imanmu lagi. Hidup di dalam firman dari Januari sampai Desember. Kalau Anda mau selesai dalam 3 bulan, setiap hari Anda harus baca 14 pasal. Tapi kalau Anda mau selesai sampai Desember, satu hari cukup 3 atau 4 pasal selama Anda konsisten. Gini aja deh. Coba Anda timer gitu ya. Potong waktu Anda scrolling sosial media itu loh. Potongan aja 20 menit sampai 30 menit setiap hari ya, handphonenya disisihkan. Anda baca Alkitab 3 sampai 4 pasal. Udah, bisa enggak Anda diam dan sabar membaca? Ya, kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah video bahwa kita ini manusia yang zaman sekarang itu kurang bisa mengatasi yang namanya kebosanan. Ya, sehingga tangan kita, seluruh tubuh kita itu gatal untuk ngambil handphone dan lihat gitu ya. Sehingga kita itu bahkan nggak pernah refleks ke sesuatu yang di dalam, tapi kita selalu mencari informasi dari luar. Orang yang bisa mengatasi kebosanan, orang itu pasti bisa mengatasi hidupnya. Karena enggak gampang. Kalau Anda bisa diam, ya mengikat diri, tanda kutip itu devoted, berdiam diri di hadapan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mencari wajah Tuhan, membaca Alkitab tanpa terganggu oleh apapun, saudara, hidup Anda akan berubah. Anda bisa buktikan itu, Anda akan melihat sepanjang tahun ini akan menjadi berbeda. Ya, saudara, sehingga
Apa yang menjadi ketakutan yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya kepada Anda tahun ini, itu akan dihancurkan di dalam generasi Anda dan Anda akan membuka jalan yang lebar untuk anak cucu Anda masuk ke dalam perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Katakan amin. Tahun yang baru ini ada 3 hal yang kita perlu perbarui. Yang pertama iman kita tentunya. Apa yang kita percayai? Apa yang kita percayai tentang Tuhan? Apa yang kita percayai tentang kehidupan? Ya tentunya Tuhan menjadi center di dalamnya. Iman yang baru. Yang kedua fokus yang baru. Saudara harus punya fokus yang baru. Apa yang terpenting di hidup ini. Orang Israel ada di padang gurun supaya Tuhan mengajari mereka punya fokus yang benar. Kadang hidup itu terasa blur. Kalau Anda tahu seorang fotografer, ya ketika dia kameranya nggak fokus, dia putar itu lensanya. Supaya apa? Supaya fokus. Ada sesuatu yang harus diubah di dalam kehidupan kita ini supaya kita lebih fokus. Kalau kita fokus, cara kita melihat kehidupan, cara Anda melihat pasangan, cara Anda melihat anak-anak, cara Anda melihat pekerjaan itu akan beda. Ambil waktu di bulan Januari ini untuk benar-benar kita renew iman kita. Yang kedua, fokus kehidupan kita. Apa sih di hidup ini yang benar-benar penting? Ternyata Anda akan menemukan bahwa ada banyak yang gak penting di hidup ini. Dan yang penting itu ternyata cuma sedikit. Dan Anda dan saya bisa hidup dengan hal-hal yang sedikit karena itulah yang terpenting di hidup ini. Dan yang ketiga kita di tahun yang baru ini punyalah prioritas yang baru. Ya apa yang nomor 1, apa yang nomor 2. Mungkin tanpa sadar sepanjang tahun dengan semua ritme, tuntutan dan sebagainya itu sudah jadi kebalik-balik. Pekerjaan jadi nomor 1, nanti keluarga jadi nomor kesekian, nanti Tuhan jadi nomor yang kelima, uang jadi nomor yang ke-1. Saudara, tahun yang baru ini ambil waktu untuk kita menentukan prioritas kita. Apa yang nomor 1? Taruh Tuhan di tempat yang pertama. Maka yang lain itu akan jatuh ke tempat yang seharusnya. Kalau kaki ditaruh di atas, gimana Anda mau taruh kepala di atas gitu ya. Karena prioritas itu seperti tatanan. Kita nggak bisa kebalik-balik. Bisa nggak orang jalan pakai tangan? Bisa. Tapi berapa lama? Beda dengan orang jalan pakai kaki karena memang kaki untuk jalan. Kita harus punya prioritas yang baru, saudara. Dan ketika Tuhan itu memproses setiap kita, saudara jangan lari dari prosesnya Tuhan. Ada 5 poin yang saya mau saudara bawa. Yang pertama, jangan terburu-buru keluar dari prosesnya Tuhan. Kalau Tuhan memproses Anda di padang gurun, ya, saudara izinkan Tuhan itu melatih karakter Anda. Ingat bahwa karakter Anda lebih penting daripada kanaan Anda. Tapi kalau Anda tahu Anda sedang dibentuk di area tertentu, cepetan lulus. Lulusnya itu apa? Kita punya respon hati yang benar, kita punya sikap hati yang benar. Kalau kita itu terus melawan, terus memberontak, saudara, kita akan kembali lagi diuji. Yang kedua, hadapi raksasamu dengan iman, bukan dijadikan alasan. Identifikasi ketakutan yang sudah lama ada di hidup Anda. Apakah itu mungkin dari kejadian-kejadian di masa lalu atau mungkin itu Anda dengar dari generasi sebelumnya. Ya, jadi hadapi itu, ketahui siapa yang ada di depan Anda. Putuskan siklus ketakutan lintas generasi. Mulai dari generasi kita akan berkata, aku bukan orang yang gagal. Walaupun mungkin generasi sebelumnya gagal. Generasi sebelumnya gagal masuk tanah Kanaan. Tapi itu tidak boleh menentukan identitas generasi setelahnya. Musa berkata, kamu beda. Ini waktunya kamu yang masuk ke tanah Kanaan. Kalau generasi sebelumnya nggak bisa, Anda punya pengharapan Anda bisa. Kalau generasi sebelumnya bercerai, Anda tidak harus bercerai.
Kalau generasi sebelumnya itu bangkrut, Anda bisa sukses. Kalau generasi sebelumnya itu gagal, Anda bisa berhasil. Yang percaya katakan amin. Belajarlah fokus kepada apa yang Tuhan ajarkan, bukan apa yang belum Dia berikan. Ya, jangan fokus dengan apa yang kita belum punya, karena pada waktunya Tuhan akan memberikan kalau kita sudah siap, karena Tuhan mau karakter kita itu menjadi fondasi untuk berkat yang Tuhan berikan. Yang kelima, melangkahlah dengan keberanian menuju janji Tuhan. Karena yang berkata jangan takut, itu adalah Allah yang sama yang melakukan 10 tulah kepada Mesir. Allah yang sama yang membelah laut. Allah yang sama yang membuka gunung batu itu mengeluarkan air sebanyak samudera raya. Allah yang sama yang berkata jangan takut, berarti Tuhan bisa melakukan apapun yang di luar pikiran kita. Asal kita itu mau melangkah. Jadi Tuhan itu melangkah bersama dengan langkah kita. Jangan mengharapkan Tuhan itu Tuhan yang berperang, nanti aku tinggal diem aja. Ya, walaupun ada firman yang berkata peperangan itu milik Tuhan. Betul, tapi kita tetap harus maju. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tuhan berperang bersama dengan kita. Walaupun ada masalah apapun di tahun ini saudara, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan apa yang mustahil bagimu hari ini, apa yang mustahil bagi generasimu, bagi generasi sebelumnya, itu tidak akan mustahil bagimu. Dan sekarang di tahun ini Tuhan akan membawamu masuk ke area yang baru, ke tempat yang baru bersama dengan Tuhan. Walaupun di sana tidak mulus jalannya, tapi Tuhan cukup untuk membuat Anda bisa menang mengalahkan semua tantangan yang di depan Anda. Amin.